Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dengan mengiming-imingi uang Rp2.000, seorang pemuda di kota Cirebon mencabuli seorang anak hingga berkali-kali. Penantian puluhan tahun terjawab, ratusan guru honorer di Subang akhirnya diangkat jadi aparatur sipil negara. Luis Mia memutuskan pamit dari posisinya sebagai pelatih Persib Bandung. Ratusan guru honorer di Subang kini bisa bernafas lega. Penantian puluhan tahun untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara akhirnya terwujud. Meski berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tak menjadi soal bagi mereka. Penantian panjang 828 guru honorer di Subang terjawab sudah. Mereka akhirnya resmi menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski prosesnya panjang, mendapat status P3K tak masalah bagi mereka. Seperti guru SD Negeri Cisaem Baru yang telah mengabdikan dirinya selama 20 tahun. Di usia 57 tahun, dirinya baru diangkat menjadi ASN. Selama ini ia hanya sebagai guru honorer dengan upah Rp300 per bulan. Meski baru diangkat, status P3K ini sebagai suntikan semangat mendedikasikan dirinya sebagai guru. Cinta dunia pendidikan juga mungkin ya? Sesuai dengan harapan nggak sih Bu, baru diangkat sekarang? Ya. Penetapan ratusan guru honorer di Subang sebagai ASN P3K bagian dari pengakuan pemerintah atas jasa guru. Kami memaksakanlah demi anak bangsa supaya cerdas, supaya memiliki mental yang baik, itu dengan mengangkat P3K dulu sejumlah itu. Dalam waktu dekat, Pemkab Subang juga akan mengangkat 250 tenaga kesehatan menjadi ASN P3K. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Presiden Jokowi menghadiri rapat kerja nasional relawan arus bawah Jokowi di sebuah hotel Jalan Pajajaran Kota Bogor Sabtu sore. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta relawan untuk sabar dalam dukungan pemilu 2024 mendatang. Sambutannya di Rakernas, Jokowi meminta relawannya fokus bekerja terkait arah politik untuk pemilu mendatang. Relawan diminta untuk sabar. Jokowi masih memantau dinamika arah koalisi parpol karena hingga kini belum ada nama cawapres yang keluar. Selain menunggu arahan dari Jokowi terkait dukungan capres, relawan juga siap mendukung anggota keluarga Presiden Jokowi yang terjun ke dunia politik. Tidak gerusa-gerusu. Sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Koalisinya siapa? Dengan siapa? Partai mana dengan partai mana? Belum jelas. Kalau koalisinya kita belum jelas, apa yang mau kita lakukan? Usai bertemu relawan di malam harinya, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana menghabiskan waktu dengan menonton film di bioskop di sebuah mal di Jalan Pajajaran Kota Bogor. Sebelum menonton, Jokowi berkeliling mal dan kehadirannya membuat warga ramai dan ingin foto bersama orang nomor 1 di negeri ini. Kehadiran Jokowi di ruang bioskop juga membuat heboh penonton lainnya. Usai menikmati film berdurasi 1,5 jam lebih, Jokowi bersama istri kembali ke Istana Bogor. Tingginya harga telur hingga ayam potong masih dirasakan warga Karawang dan Tasikmalaya. Tak hanya ayam, harga sayuran juga ikutan naik karena sulitnya pasokan dari petani. Dampaknya daya beli warga turun hingga 50%. Semakin hari, harga telur dan ayam semakin mahal. Di Pasar Baru Karawang, harga telur ayam naik Rp1.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Tingginya harga telur ayam sudah berlangsung lama. Kenaikan harga telur ayam karena tingginya ongkos transportasi dan menipisnya persediaan telur.
Imbasnya daya beli warga turun sehingga omset pedagang turun 40%. Tak hanya telur, harga ayam potong juga masih mahal. Untuk seekor ayam naik sekitar Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Omset pedagang juga terdampak hingga turun 50%. Kenaikan harga ayam potong ini sudah terjadi sejak Idul Fitri dan belum juga turun. Padahal harga umum dari ayam potong di kisaran Rp38.000 per ekor. Hal serupa juga terjadi di Tasikmalaya. Harga ayam potong di pasar Cikurubuk dijual Rp42.000 per kilogram. Meski tak setinggi di Karawang, dampak mahalnya ayam potong memukul pedagang dan pembeli. Warga hanya membeli setengah porsi ayam potong dari biasanya. Berdampak pada turunnya angka pembelian ayam dari 100 ekor menjadi 40 ekor per hari. Selain daging ayam, harga sayuran juga masih tergolong mahal. Sulitnya mendapatkan pasokan sayuran jadi penyebab kenaikan harga. Seperti cabai merah kini dihargai Rp70.000 per kilogram, cabai domba Rp30.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram. Lalu harga daun kol dijual Rp14.000, tomat Rp12.000, wortel Rp9.000, bawang putih Rp25.000, bawang merah Rp24.000 dan daun bawang Rp15.000. Rata-rata kenaikan harganya nyaris 2 kali lipat dari harga awal. Tim Liputan melaporkan. Masa berdemo di depan gedung pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka meminta gubernur untuk segera melakukan pemekaran daerah di 9 calon daerah persiapan otonomi baru. Selain meminta pemekaran daerah segera dilakukan, masa dari Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat juga menuntut pemerintah pusat mencabut moratorium parsial Jawa Barat. Hal itu karena menghambat pemekaran calon daerah persiapan otonomi baru. Jika tuntutan massa tidak digubris, mereka mengancam akan berdemo di Gedung Sate dan Istana Presiden Jakarta. Dibuka moratorium secara parsial untuk Jawa Barat atau secara nasional. Bukan moratorium, karena itu bukan produk undang-undang. Yang kedua, kita menuntut kepada gubernur, gitu kan. Jangan hanya bicara pemekaran di media atau di gedung. Temui kami mau bicara. Kan gitu. Kami mau bicara, kami mau diskusi. Kami mau tanyakan, berapa miliar, berapa triliun gubernur mau memekarkan Jawa Barat, sudah mengeluarkan anggaran.